I made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Nasiti Lestari. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan sebuah jembatan setinggi 136 meter setara gedung 45 lantai rubuh dalam hitungan menit? Bukan karena gempa, tapi karena bom. Itulah yang terjadi di Iran pada Kamis lalu. Jembatan B1 di Karaj, jalur vital yang dibangun sebagai penghubung sipil di Teheran, luluh lantak diserang Amerika Serikat. Korban sipil berjatuhan dan Presiden Trump dengan tegas mengancam, kami akan kembalikan Iran ke zaman batu. Ancaman itu bukan sekadar retorika, dalam sekejap harga minyak dunia melambung ke $109 Amerika Serikat per barel. Harga emas naik turun bagaikan roller coaster dan di dalam negeri, bahan baku, plastik, obat-obatan hingga kemasan makanan ikut meroket. Untuk membedah tuntas, kami hadirkan Ridwan Habib, pakar intelijen yang akan membongkar motif di balik serangan itu, dan juga kami telah hadirkan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani, yang akan membaca peta goncangan harga hingga ke pasar dalam negeri. Siapkan diri Anda karena perang ini tagihannya sampai ke warung kopi di dekat rumah kita. Mas Ridwan, Pak Ajib, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Ini apa yang Anda baca dari sudut pandang intelijen dan juga strategi militer? Apa sebenarnya pesan tersembunyi di balik penghancuran infrastruktur sipil? Iya, itu menunjukkan ya Mbak Nastiti bahwa strategi militer Trump ini menemui kebuntuan. Sehingga dia menarget fasilitas-fasilitas sipil. Ini karena strategic operation-nya yang selama ini menarget pangkalan-pangkalan militer Iran ternyata tidak berdampak apapun terhadap kemampuan melawan balik dari militer Iran. Oke. Nah, walaupun sudah diserbu ya hampir tiap hari 300 jet tempur yang lewat di atas Teheran, tetapi ternyata rudal balistik, drone, dan serangan-serangan lain dari Iran masih bisa meluncur. Karena itu kemudian pasukan militer Amerika tampaknya frustasi dan mulai menyerang sipil ya, fasilitas sipil, termasuk jembatan yang tadi dibahas oleh NTV tadi. Bahkan jembatannya sendiri belum selesai dibangun, udah menghabiskan 400 juta US dollar sendiri. Ini artinya apa? Skenario yang berantakan atau memang ini sudah disasar sejak awal? Ya, tampaknya sudah mulai kebingungan melakukan pemilihan target ya, Mbak Nastiti ya. Termasuk misalnya berita terbaru sebelum kita live ini, ada satu pesawat lagi F-16 Amerika Serikat yang berhasil dijatuhkan oleh Iran. Tadi pagi F-35 yang sampai saat ini pilotnya masih dicari. Diduga pilotnya ini ditawan oleh gerilyawan Iran. Tetapi ini menunjukkan lagi-lagi ya kebingungan militer Amerika menghadapi Iran yang sampai 35 hari ini masih bisa mempertahankan negaranya. Ini juga Anda melihat strategi perang total Trump oleh Amerika Serikat, bahwa bagaimana sebenarnya cara membaca apa yang dilakukan oleh Trump. Dia sebentar bilang damai, sebentar lagi serang dalam diam. Bagaimana cara membaca pemikirannya? Ya, Trump ini kan setiap propaganda yang dia sampaikan selalu dibantah oleh Iran dengan bukti nyata ya. Misalnya 3 hari yang lalu dia mengatakan semua kapasitas udara Iran itu sudah tidak bisa lagi digunakan, hancurkan. Tetapi begitu kira-kira sekitar 5 jam setelah dia nyebut itu, setelah dia menyampaikan itu, ternyata justru malah Iran berhasil menjatuhkan F-35 yang terkenal sebagai pesawat stealth, pesawat siluman. Jadi selalu kontradiktif dan dibuktikan oleh aksi nyata dari Iran. Ya, lagi-lagi memang tampaknya Trump dan kabinetnya makin frustasi, termasuk mereka kan baru saja memecat 12 jenderal ya. 12 itu kan satu lusin. Bayangin dalam situasi perang
memecat selusin jenderal dan termasuk kepala staf angkatan darat. Kepala staf angkatan darat di tengah-tengah perang dipecat. Nah, ini kan satu hal yang menunjukkan ketidaksiapan mereka. Iya, iya, bukan anggotanya ya, ini kepalanya, pucuk pimpinannya yang dipecat. Oke, saya ke Pak Ajib. Pak Ajib, kalau tadi Mas Ridwan bilang penuh dengan kontradiksi begitu ya. Pasar juga meresponsnya juga seperti roller coaster seperti judul dialog kita hari ini. Saya ke anomali harga emas misalnya, beberapa hari lalu meningkat tapi kemudian Kamis ambruk hampir 2% ya, hampir 2% ke 4.675 US dollar setelah sebelumnya sempat rally di 8,6%. Perang itu kan biasanya membuat harga emas melambung, Pak Ajib, tapi ini justru turun kali ini. Bagaimana menjelaskan fenomena roller coaster emas ini? Apakah ini karena spekulan lebih percaya pada dolar Amerika Serikat atau sebenarnya ini semuanya serba karena ada ketidakkonsistenan yang terjadi di Timur Tengah sehingga kita sama-sama tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan? Ya, Mbak Nasiti, memang dalam kondisi tensi geopolitik yang terus memanas dan bahkan kita belum tahu ujung sampai kapan. Ini dari sudut pandang private sector, dari sudut pandang pengusaha, kita mencatat ada 3 hal yang perlu kita mitigasi dengan baik. Satu adalah resiko inflasi karena kenaikan harga energi, kenaikan harga komoditas, kenaikan harga logistik dan lain-lain. Karena kalau kita lihat hitungan dari OECD, Mbak Nasiti, bahwa untuk negara G20 dan termasuk Indonesia tentunya itu akan ada risiko kenaikan inflasi sebesar 1,2 poin persentase. Artinya risiko inflasi kita di tahun 2026 ini potensinya mencapai 4%. Yang notabene Mbak Nasiti, kita ini sebenarnya dalam kondisi tren yang sedang baik dalam konteks itu kenaikan daya beli masyarakat, di mana bulan September dan di akhir 2025 kemarin kita mengalami indeks keyakinan konsumen yang terus naik dan bahkan bulan Januari kemarin mencapai 127. Artinya dalam tren yang terus naik dan bahkan momentum lebaran kemarin kita dapat tambahan 100 sampai 150 triliun dari THR dan lain-lain, itu kondisi demand domestik kita itu sangat bagus. Tapi dengan adanya inflasi yang potensi terus naik dan adanya kondisi tensi geopolitik yang belum tahu ujungnya, ini akan berisiko terhadap inflasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbicara masalah adanya kemungkinan efisiensi APBN. Yang kita khawatirkan adalah Mbak Nastiti, efisiensi APBN itu justru terhadap sektor-sektor yang bisa memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya efisiensi bagus dari satu sisi, tapi sisi lain misalnya kondisi mais kita juga akan makin berkurang dan lain-lain. Yang ketiga yang terakhir Mbak Nastiti adalah resiko volatilitas nilai tukar dan termasuk contoh kita tadi Mbak Nastiti sampaikan harga emas yang mengalami anomali seperti itu bukan hanya harga emas, kemudian harga minyak juga naik di atas 100 dolar per barel padahal asumsi APBN kita hanya mencapai angka 70 dolar sepanjang 2026 ini, termasuk harga nikel, harga batu bara dan lain-lain. Tapi poinnya adalah Mbak Nastisi, bagaimana kemudian private sector itu membuat kesiapan-kesiapan dan bersifat mitigatif terhadap risiko yang ada. Kita nggak tahu apakah ini masih seminggu, masih 2 minggu, masih 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, sehingga ketahanan daya dukung domestik kita itu menjadi pertanyaan penting. Sehingga bagaimana harapan dunia usaha adalah pemerintah juga mendorong kebijakan-kebijakan yang bersifat pro dengan ketahanan ekonomi domestik, Mbak Nastiti. Pak Ajib, selain dampaknya ke domestik, kita akan bahas nanti dampaknya ke domestik, tapi bagaimana menjelaskan bahwa biasanya kalau kondisi perang, kondisi tidak menentu, itu justru harga emas sebagai safe haven dia stabil, begini, Mbak dia Nastiti, justru melambung. Gini, sebuah harga komoditas termasuk emas itu dipengaruhi 3 sektor sebenarnya, 3 variabel. Satu berbicara fundamentalnya, 2 berbicara masalah sentimen, yang ketiga berbicara masalah bagaimana trennya gitu. Nah, memang kemudian tren kita ini terdapat anomali. Kenapa? Karena yang lebih berpengaruh itu bukan fundamental atau trennya, tapi yang kedua adalah berbicara masalah sentimen. Nah, sentimen kita ini kan ada uncertainty. Nah, uncertainty ini yang kemudian membuat harga itu ada anomali semacam ini, Mbak Nastiti. Termasuk minyak. Kenapa harganya bisa berubah sedrastis itu dalam sehari? Apakah kalau kita lihat satu-satunya alasan kenapa itu terjadi adalah masih ditutupnya Selat Hormuz yang memblokir 20% pasokan minyak dunia? Ya, karena tentunya kebijakan Iran terhadap bagaimana apakah Selat Hormuz akan dibuka atau dibuka tapi selektif dan lain-lain, ini mempengaruhi harga secara umum karena Selat Hormuz itu kan dilewati oleh sekitar 20% dari suplai minyak dunia secara global. Jadi artinya apapun yang terjadi terhadap Selat Hormuz itu akan secara signifikan berpengaruh terhadap harga minyak. Sebenarnya kita memproyeksikan di harga hanya di angka 70, tapi kalau di atas 100 karena setiap kenaikan $1 per barel
itu kita bisa spending kira-kira di angka sekitar 6,8 triliun sebenarnya tambahan kita per harinya. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran kita, jangan sampai ini berkepanjangan Mbak Nastiti. Tentunya kita melakukan lobby-lobby politik maupun ekonomi sehingga satu kita termasuk suplainya aman, karena begini, masalah minyak ini kan bukan hanya sekedar harga sebenarnya Mbak Nastiti. Kalau kita lihat tanya masyarakat umum, harga itu nomor 2, nomor 1 ada ketersediaan. Jangan sampai harga murah tapi nggak ada gitu. Jangan sampai kemudian bensin harganya tetap murah tapi ketika kita mau beli antriannya begitu panjang, ada panic buying dan lain-lain. Jadi yang pertama yang penting buat dunia usaha adalah dan masyarakat tentunya itu adalah ketersediaan. Yang kedua berbicara masalah harga. Nah, dua hal ini yang tentunya harapan dunia usaha pemerintah bisa menjaga dengan baik dari sisi kepastian suplai maupun dari sisi kepastian harga. Nah, kalau masalah harga memang harga energi ini kan hal yang sangat fundamental. Sedikit aja ini harga naik akan secara psikologis maupun secara ekonomi akan berpengaruh. Karena nanti akan mobilitas juga naik, harga produksi naik, dan harga ujungnya adalah barang-barang juga pasti akan naik. Harapan kita semaksimal mungkin pemerintah punya daya tahan fiskal untuk tidak menaikkan harga minyak, Mbak Nastiti. Oke, subsidi tidak dicabut, harga juga tidak naik, itu harapan kita. Ya, risikonya tuh di fiskalnya. Apakah fiskalnya mampu dan seberapa lama? Karena sekali lagi dengan adanya belanja yang terlalu berlebih, tentunya ruang fiskal kita juga akan semakin sempit. Daya tahan fiskal yang relatif terbatas itu ya kita lihat, terutama termasuk aftur misalnya. Karena kenaikan aftur itu paling signifikan. Sehingga kita lihat bagaimana dari sisi transportasi mereka menginginkan kenaikan 50-70% misalnya. Nah, itu kan sebuah angka yang signifikan. Tentunya kita juga menunggu dalam konteks ini bagaimana kebijakan pemerintah sekali lagi, pertama untuk kepastian suplai, yang kedua adalah masalah harga yang harapan kita Mbak Nastiti adalah kenaikan energi itu adalah pilihan-pilihan yang terakhir dari pemerintah buat masyarakat. Demikian Mbak Nastiti. Ya, baik. Saya ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, saat ini sejumlah analis bilang bahwa Iran sudah menunjukkan tanda-tanda melemah. Kemarin baru memamerkan bunker, kemudian Amerika sudah pasti memantau itu, kemudian bunker rudalnya diserang Amerika Serikat. Dan serangan darat juga akan tetap dilancarkan, seolah-olah ini juga bukan hanya sekedar gertakan saja. Bagaimana membaca kekuatan Iran saat ini? In contrary ya, saya kira sebaliknya Mbak Nastiti, justru menunjukkan strategi Iran dengan menggunakan strategi mosaic defense atau perang berlarut itu berhasil. Mereka berhasil memaksa dan menguras senjata-senjata canggih dari Israel maupun dari Amerika Serikat, termasuk interceptor rudal Patriot, sampai kehabisan di Bahrain dan Qatar, sehingga harus menggeser kapasitas rudal mereka yang dari Pulau Jeonju di Korea Selatan. Ini membuktikan strategi Iran berhasil, dan tampaknya mereka juga sudah sangat bersiap untuk serangan darat ya. Apalagi kalau memang benar itu dilakukan oleh Amerika, mereka akan menghadapi satu pasukan komando yang namanya Nohead dan Saberin, yang dulu tahun 1980 yang melatih mereka itu adalah Amerika Serikat. Jadi ini nanti adalah murid melawan gurunya begitu. Oke, Mas Ridwan, saat ini kan banyak sekali hoax ya. Apakah kita melihat itu sebagai perang informasi yang sengaja dilancarkan, atau ini hoax yang terbaru bahwa markas Amerika Serikat di Arab itu telah dirudal oleh Amerika? Apakah itu betul? Oleh Iran maksud saya? Oh, ada informasi kedutaan ya. Kedutaan Amerika Serikat yang diserang gitu, dan Iran juga sudah menyatakan tidak terlibat soal itu. Menteri Luar Negeri mereka ini, Araji ini aktif sekali di media sosial ya. Di Twitter misalnya dia setiap 5 menit sekali posting narasi baru. Kemudian kantor resmi berita-berita Iran, baik itu Press TV, Tasnim maupun Iran News Agency atau IRNA, itu juga masih berfungsi sangat baik. Dalam hal ini kampanye-kampanye media yang dilakukan oleh Iran berjalan dengan sangat baik, termasuk juga jumpa pers rutin dari Kolonel Ibrahim Zikovari, berbicara IRGC, berbicara Khatamul Anbiya, yang sama setiap hari dia melakukan, suruh bicara ini melakukan jumpa pers dan memberikan klarifikasi berbagai hal yang terkait dengan isu-isu hoax. Jadi tampaknya memang ya secara propaganda masih unggul lah Iran ini. Saat perang memanas ketika kita memasuki minggu pertama, minggu kedua, banyak analis yang mengatakan bahwa komandan-komandan IRGC kan sudah banyak yang meninggal, Mas Ridwan, kena rudal dari Amerika Serikat dan Israel. Tapi mereka kemudian mengatakan bahwa Iran tidak kekurangan orang pintar dalam hal ini. Komandan-komandan IRGC, pejabat-pejabat pemerintah yang
kemudian meninggal, yang gugur dalam perang itu tidak akan membuat strategi perang Iran melemah begitu. Apakah itu masih berlaku saat ini? Yang meninggal atau yang wafat itu kan pastinya yang 70, 75, bahkan ada yang 65 begitu ya, generasi boomernya. Jadi dari statistik 90 juta warga Iran itu mayoritas dominasi usianya 35 sampai 45 tahun. Artinya dari sisi kolonel, letnan kolonel dan kolonel, stoknya masih sangat banyak sekali, termasuk brigjennya, jenderal bintang satunya. Jadi kalau mereka menyerang misalnya membunuh komandan Angkatan Laut kemarin kan, Laksamana Tangsiri, dalam waktu 2 hari langsung ada penggantinya, Laksamana Purbaidi, yang ternyata makin lebih sangar lagi. Ini adalah arsitek operasi pemasangan ranjau di Hormuz. Jadi tampaknya memang Iran ini sudah siap dengan berbagai macam lapis pasukan ya, mulai dari level kolonel sampai letnan kolonel sudah bersiap-siap. Oke, kalau Iran sudah siap dengan berbagai strategi, berbagai lapis, saya ingin membawa ini ke kondisi ekonomi dalam negeri. Pak Ajib tadi Anda kan menyampaikan bahwa tren justru naik begitu ya. Anda mengatakan demand domestik kita masih bagus, tapi kemudian yang terjadi belakangan ini harga-harga sudah mulai terasa, pabrik besar sampai ke pedagang tempe di Ngawi misalnya. Harga kedelai impornya sudah naik, plastik pembungkus juga naik dari 29.000 menjadi 43.000 per kilogram. Di Surabaya Pak Ajib bahkan kenaikan plastik tembus sampai 40%. Jadi Anda ingin mengkoreksi apakah demand domestik yang Anda maksudkan tadi trennya akan tetap naik, akan tetap stabil, akan tetap bagus, itu akan terkoreksi dalam beberapa hari ke depan? Ya, begini Mbak Nastiti, sebelum tentang harga ya, tadi menarik paparan dari Mas Ridwan ya, tentang bagaimana mengomentari tentang perang informasi itu kan bagian dari strategi perang asimetriknya Iran. Sebenarnya. Karena bagaimana kampanye tentang informasi ini menjadi senjata utama untuk mengimbangi kedikdayaan militernya Amerika itu, dan itu sangat efektif karena orang kan sekarang informasi cepat berkembang dan harapan kita adalah yaitu membawa titik tengah untuk kedamaian lah, apapun strategi perang dari pihak Amerika maupun Iran. Tapi sekali lagi dunia usaha ini kan membutuhkan sebuah namanya kepastian, namanya keamanan. Sebelum kita berbicara keuntungan, yang berbicara pertama ukuran-ukurannya berbicara keamanan sebenarnya Mbak Nastiti. Oke, sekarang berbicara masalah harga. Begini, contoh ya, memang konsumsi kita ini kan tempe tahu itu 80% bahan bakunya itu kan kedelai itu impor dari Amerika memang sebenarnya Mbak Nastiti. Untuk beberapa komoditas yang impor dari Amerika udah pasti naik gitu loh. Termasuk dari Timur Tengah yang melewati daerah-daerah yang rentan sehingga kemudian biaya logistiknya naik, udah otomatis juga naik gitu. Nah, kembali ke demand. Gini Mbak Nastiti, inflasi itu bisa terjadi karena 2 hal. Satu, karena daya belinya itu naik atau demand pull inflation. Yang kedua itu karena biaya produksinya yang naik atau cost push inflation. Repotnya adalah yang terjadi dengan adanya inflasi yang ada itu karena sekarang cost push. Artinya karena biayanya naik. Karena kayak tadi Mbak Nasi sampaikan, karena harga kedelainya naik. Yang tadinya misalnya 11.000 bisa menjadi 15.000 per kilo misalnya. Kemudian harga plastik kita juga naik. Kenapa? Karena sebagian chemical kita juga masih impor. Dan juga bahkan untuk masalah pupuk dan lain-lain juga banyak yang impor. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjaga dan dunia usaha itu merekomendasikan ke pemerintah itu dibagi 2 klaster sebenarnya Mbak Nastiti. Satu, bagaimana orientasi jangka pendeknya. 2 adalah bagaimana saran dunia usaha itu terhadap orientasi jangka menengah atau jangka panjang. Untuk jangka pendek tentunya kita mendorong pemerintah itu mengafirmasi regulasi yang bisa dikendalikan. Kalau kita berbicara bagaimana harga kedelai, memang kedelai kita impor. Yang bisa dilakukan adalah jangka menengah dan jangka panjang apa? Yaitu ketahanan pangan, kita bisa memproduksi sendiri dan lain-lain. Nah, tapi kan ini membutuhkan orientasi jangka menengah maupun jangka panjang yang berbicara bukan sampai dengan akhir tahun ini aja, tapi bersifat multi years. Kita membutuhkan beberapa tahun ke depan untuk berbicara masalah ketahanan pangan maupun ketahanan energi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orientasi jangka pendeknya. Dunia usaha menyarankan 3 hal kepada pemerintah menghadapi kondisi seperti ini, Mbak Nastiti. Sarannya ditunda dulu Pak Ajib. Sarannya ditunda dulu. Kalau kita bicara tahu, tempe atau kedelai yang memang impor dari Amerika, Anda melihat ini kenaikan saat ini terjadi baru permulaan atau sebenarnya ini sudah puncaknya yang kita rasakan dan sampai berapa kenaikannya?
Ya ini depend on aja, jadi tergantung. Karena begini Mbak Nastiti, berbicara masalah komoditas itu kan berbicara pasar, ini berbicara masalah demand dan berbicara masalah supply. Kalaupun supply-nya ada tapi logistiknya mahal, insuransinya mahal kemudian, sehingga ada scarcity. Begitu ada scarcity misalnya otomatis juga makin naik harganya. Indonesia katakan membutuhkan 5 juta ton per tahun untuk kedelai. Misalnya kemudian Amerika dengan kondisi yang ada kemudian relatif secara bertahap ada pengurangan kuota misalnya, maka otomatis secara hukum ekonomi juga akan naik. Nah kembali ke tadi, kalau kemudian ditanya akan sampai kapan harga ini naik, ya ini harganya akan naik berbanding lurus dengan kondisi eskalasi geopolitik yang ada Mbak Nastiti. Ya. Ada sesuatu, ada sebuah ruang yang kita nggak tahu, namanya berbicara masa depan. Kalau tahu-tahu Trump ini kan kadang-kadang seperti tadi Mbak Nastiti juga sampaikan dan Pak Ridwan sampaikan, Trump ini hari ini kadang-kadang berbicara akan minta gencatan senjata, kemudian tahu-tahu akan bilang menurunkan angkatan daratnya, kemudian kadang berbicara sedang negosiasi, tapi kadang-kadang tahu-tahu diserang juga gitu. Nah, uncertainty seperti ini yang kemudian ada ruang yang kita nggak bisa prediksi, tapi yang bisa kita dorong adalah bagaimana ekonomi domestik kita itu dikuatkan baik secara regulasi maupun secara ekonomi, Mbak Nastiti. Ya, satu ungkapan yang pas buat Trump, Pak Ajib. Trump itu hari ini kedelai, besok menjadi tempe. Pak Ajib, Mas Ridwan, kita jeda dulu ya. Kita harus dengarkan azan maghrib terlebih dahulu. Kita kembali usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. I made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pakar intelijen Ridwan Habib dan analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, sekarang kita coba melihat persiapan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melihat kesiapan kedatangan dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIFIL di Lebanon Selatan. Mereka adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan yang tergabung dalam kontingen Garuda TNI UNIFIL dalam tugas menjaga perdamaian di wilayah perbatasan Lebanon Israel. Mereka gugur dalam 2 insiden berbeda pada akhir April 2026 akibat serangan artileri dan ledakan di kendaraan logistik UNIFIL. Ada rekan jurnalis NTV Andrianto juga yang berada di sana. Nanti kita akan update lebih lanjut apakah pesawat yang membawa 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon sudah tiba di Soekarno-Hatta. Mas Ridwan, Presiden menyebut mereka adalah 3 prajurit terbaik. Tapi juga kemudian banyak yang mengatakan dengan adanya pasukan UNIFIL, prajurit TNI yang kita kirim di Lebanon Selatan adalah suicide mission. Pendapat Anda, Mas Ridwan? Ya tentu saja mereka prajurit terbaik ya, Mbak Nastiti, karena prajurit-prajurit yang terpilih ke Lebanon itu memang seleksinya cukup ketat. Termasuk almarhum Kapten Zulmi itu kan salah satu prajurit terbaik Kopassus ya. Pernah memimpin misi khusus di Papua sebelum berangkat ke Lebanon Selatan. Jadi saya kira memang ini satu tragic loss ya, kehilangan besar kita yang sangat mendalam untuk keluarga korban. Dan kita terus mendesak agar PBB secara transparan dan secara profesional melakukan investigasi dan memberitahu kepada publik siapa sebenarnya yang membunuh mereka. Saat ini mayoritas publik termasuk media, termasuk jurnalis internasional yang ada di Lebanon Selatan,
sudah mendapatkan data-data awal bahwa memang mereka wafat karena serangan Israel. Ya. Nah ini yang saya kira nanti akan kita tunggu bagaimana penyelidikan lebih lanjut dari PBB. Termasuk yang Israel bilang bahwa sebelumnya mereka sudah memberi peringatan ke prajurit TNI kita, Mas Ridwan. Ya Israel selalu begitu kan, mereka selalu memberi dalih-dalih, memberi alasan-alasan yang itu yang kemudian disebut oleh duta besar kita di PBB, Pak Umar Hadi sebagai too many excuse ya. Jadi kita tidak butuh alasan, kita tidak butuh alibi, tapi kita butuh penyelidikan yang menyeluruh, investigasi yang menyeluruh, dan dari situ PBB harus tegas menghukum pihak yang terlibat ini dalam konteks hukum internasional. Rupanya ada dikotomi, Mas Ridwan, terkait dengan prajurit TNI kita yang menjadi prajurit perdamaian UNIFIL. Ada yang ingin menarik langsung kembali ke tanah air, tapi juga kemudian dikotomi lainnya adalah ada yang seperti Pak JK misalnya, prajurit TNI harus tetap di sana untuk menjaga karena mereka adalah pasukan perdamaian. Mereka bukan musuh dan mereka harusnya tidak menjadi target. Dan kalaupun ditarik, hanya akan menunjukkan bahwa Indonesia atau negara-negara yang tidak menyetujui terjadinya perang ini mundur. Sebenarnya problem utamanya bukan ditarik atau tidak, tetapi memang mandat dari UNIFIL itu sendiri yang saya kira perlu diperbaiki ya. UNIFIL ini karena dia civilian operation, maka dia tidak mempunyai mandat untuk melakukan serangan balik. Ya, tidak ada engagement authority. Jadi ketika ada serangan dari Israel maupun dari Hizbullah, mereka nggak bisa melakukan serangan balik. Ya, jadi kalau Mbak Nasdem bilang tadi ini menjadi target yang empuk, ya iya, karena mereka sama sekali dengan senjata mereka, dengan kemampuan mereka, itu nggak boleh melakukan serangan balik apapun. Dan kita tahu secara politik internasional, PBB kan mau nggak mau disetir oleh Amerika Serikat. Iya, iya. Pak Ajib, sedih rasanya ya kita harus menerima atau menyambut kedatangan 3 prajurit ini, tapi dalam peti jenazah. Silakan, ada yang ingin Anda sampaikan. Ya, saya pikir 3 prajurit ini adalah putra-putra terbaik bangsa, Mbak Nasiti, yang sebenarnya mereka itu istilahnya collateral damage. Mereka itu mereka gugur itu sebenarnya bukan karena ditargetkan. Nah, ini yang menjadi, saya kira ini menjadi sebuah hal yang tidak kerusakan yang ditimbulkan dengan adanya sebuah peperangan. Semakin banyak collateral damage, maka tentunya akan memberikan sentimen yang negatif. Ini berbicara masalah hubungan diplomatik, berbicara masalah kondisi bagaimana kebijakan luar negeri kita, dan kemudian tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Karena sekali lagi dalam kondisi sekarang ini kan kondisi ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dengan politik. Sekarang ketika ada collateral damage karena serangan Israel ke Lebanon, kemudian di situ ada tentara Indonesia misalnya seperti yang sekarang terjadi, maka tentunya ini memberikan sentimen yang juga yang secara ekonomi ini tentunya tidak akan baik. Dan sekali lagi tentunya dunia usaha juga menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalam terhadap hal ini, dan kita sangat-sangat berharap ini cukup sampai sekian collateral damage-nya, dan Indonesia harus mengambil sikap yang sangat jelas. Tapi kita cukup appreciate bagaimana perwakilan Indonesia di PBB juga menyatakan sikap yang cukup tegas bahwa Indonesia ini kita adalah negara besar dan Israel harus menghargai Indonesia dengan lebih jelas. Begitu Mbak Nasiti. Kita lihat Ambasador Arto ya di Dewan Keamanan PBB juga begitu keras menyerukan bahwa ini adalah kekerasan HAM begitu yang harus ditangani, yang harus diusut sampai tuntas. Pak Ajib, lantas kalau kita bicara apa yang harus kita waspadai sebagai negara, terkait juga dengan strategi paling praktis misalnya bagi UMKM, kemudian juga investor retail dalam menyelamatkan aset mereka, apakah lebih baik saat ini untuk memegang cash dalam rupiah, dalam dolar, atau sebenarnya tadi kalau emas ternyata tidak turun, apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kan memang masyarakat menengah kita itu kan memang sejak dari tahun 2020 kemarin setelah pandemi 8,5 juta orang itu juga mengalami turun kelas, Mbak Nasiti. Artinya sebenarnya pilihan kita bukan pegang emas atau rupiah. Kita ini justru dalam kondisi justru harus kita membelanjakan uang agar ekonomi juga bergerak, sebenarnya Mbak Nasiti. Karena saya pikir emas ataupun hal lain untuk hedging juga cenderung nggak produktif ketika kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena ketika inflasi kita naik, kita harus imbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Karena secara substansi
substantif, itu inflasi akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang bisa dilakukan adalah apa? Ekonomi harus terus berjalan dengan baik. Kalau kita mengurangi konsumsi kita karena adanya kekhawatiran yang kita sampaikan tadi, kekhawatiran itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita over worry repotnya, itu akan memberikan arah bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga akan mengalami tekanan. Kalau kita biasa belanja, ya kita belanja aja gitu. Misalnya ya kita biasa misalnya kita biasa ngopi ya, kita ngopi aja biar ekonomi juga bergerak. UMKM-nya kan supply dan demand-nya juga harus kita jaga. Tapi terakhir Mbak Anastiti, yang perlu kita sampaikan adalah dalam konteks ekonomi luar negeri, memang menjadi satu di antara 4 tujuan kita berbangsa inilah ikut menjaga perdamaian dunia sebenarnya. Dalam konteks besarnya ya Mbak Anastiti ya. Tapi sekali lagi itulah tujuan kita yang keempat. Tujuan yang pertama kita ada adalah untuk kesejahteraan umum. Dalam konteks kesejahteraan kita berbicara masalah bagaimana kekuatan ekonomi kita. Jadi kita harap dan dunia usaha berharap adalah pemerintah itu fokus untuk penguatan ekonomi domestik, fokus dengan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah sehingga kemudian kita bisa ekonomi bisa bertumbuh sesuai dengan perkiraan kita di awal tahun 2026, Mbak Nastiti. Baik. Mas Ridwan, pertanyaan yang sama untuk Anda. Bagaimana skenario terburuk yang harus kita waspadai, yang harus kita siapkan sebagai negara? Ya, saya kira tadi Pak Ajib sudah detail ya. Dan tampaknya Presiden Prabowo juga sudah mulai mempersiapkan ini, dan termasuk juga mempersiapkan satu ekonomi kita. Karena memang misalnya penutupan Selat Hormuz ini, Mbak Nastiti, kan tidak hanya mempengaruhi pada suplai minyak mentahnya ya, tapi kan ada faktor petrokimianya. Dan itu ujungnya yang tadi, plastik mulai naik harganya, kemudian bahan baku polyester, semua naik harganya, dan itu pasti berdampak juga bagi konsumsi masyarakat Indonesia. Saya kira memang ini harus dipersiapkan. Kemarin ada satu konferensi di Australia antara ekonomi Indonesia dan ekonomi Australia. Mereka mengukur dampak ekonomi perang Iran ini, dan dampaknya walaupun perang ini berakhir, dampaknya bisa 2 sampai 3 tahun ke depan, termasuk Indonesia pasti akan terdampak. Baik, 2 sampai 3 tahun itu pun kalau misalnya perang selesai semuanya belum langsung kembali normal begitu ya. Mas Ridwan, Pak Ajib, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda pemirsa, kita akan kembali bergabung ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menyambut kedatangan 3 jenazah prajurit TNI. Kami kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Nusantara TV, saya Nasiti Lestari. Jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di tanah air, jenazah akan dibawa ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk prosesi persemayaman militer. Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York atau PT-RI New York menyebutkan telah dilakukan upacara pelepasan dan penghormatan yang dipimpin oleh Force Commander UNIFIL di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut. Hal itu untuk mengenang jasa ketiga prajurit TNI yang gugur atas nama Kapten Infantri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur, dan Praka Farizal Ramadan. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah pesawat yang kemungkinan besar adalah ini pesawat yang membawa jenazah 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Telah tiba di tanah air sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat.
3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIFIL di Lebanon Selatan ini, mereka adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar berusia 36 tahun, Sertu Muhammad Nur Ihwan berusia 30 tahun, dan Praka Farizal Ramadan berusia 28 tahun. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda TNI UNIFIL dalam tugas menjaga perdamaian di wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Mereka gugur dalam 2 insiden berbeda pada akhir Maret 2026 akibat serangan artileri dan ledakan di kendaraan logistik UNIFIL. UNIFIL adalah misi pasukan penjaga perdamaian PBB yang beroperasi sejak 1978 di Lebanon Selatan untuk memantau gencatan senjata, membantu pemerintah Lebanon mengembalikan kekuasaan sipil di wilayah selatan serta mendukung kehadiran angkatan militer Lebanon. Kontingen Garuda TNI berperan sebagai salah satu satuan utama yang bertugas patroli, pengamatan wilayah serta dukungan logistik dan kemanusiaan dalam misi perdamaian itu. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subhan menegaskan bahwa gugurnya para prajurit ini adalah pengorbanan terbesar dalam misi menjaga perdamaian dunia dan mengingatkan bahwa TNI akan terus menjalankan tugas mulia dengan tetap memperketat standar keamanan di lapangan. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan duka mendalam dan menegaskan bahwa insiden ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB, sekaligus memperkuat desakan Indonesia agar PBB melakukan investigasi menyeluruh terhadap serangan yang menewaskan prajurit TNI. Pemerintah Indonesia menghormati ketiga prajurit sebagai pahlawan nasional, menjadwalkan pemulangan jenazah ke tanah air untuk upacara penghormatan negara, serta mendesak PBB dan pihak-pihak terkait untuk menjamin keamanan personil UNIFIL di Lebanon. Kita akan menghubungi jurnalis NTV Andrianto yang sejak sore tadi telah bersiap di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Sambil menunggu jurnalis NTV untuk kita mengetahui update lebih lanjut di sana, kita akan lanjutkan dialog. Saya masih bersama Mas Ridwan Habib, pakar intelijen, dan Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Oke, Mas Ridwan, Pak Ajib masih bersama kami, Pak? Ya, oke, Mbak Nasiti. Oke, saya ingin ke Mas Ridwan. Rencananya kan kita masih akan mengirim 8.000 prajurit ya. Dan itu kan juga membutuhkan kos yang besar. Sebelum nanti saya tanyakan ke Pak Ajib apakah kondisi fiskal kita masih mencukupi untuk hal itu. Bagaimana pertimbangan? Apa yang Anda lihat dengan pengiriman 8.000 prajurit TNI ke sana? 8.000 itu rencana dalam misi Board of Peace, Mbak Nasiti, bukan misi PBB. Jadi dalam konteks misi Board of Peace itu sendiri belum fix ya, karena kan Trump masih sibuk, ya, dia ketua Board of Peace-nya lagi sibuk Board of War dia, lagi perang di Iran. Jadi posisinya tampaknya tidak akan bersiap-siap untuk melakukan peace di Gaza. Jadi tampaknya yang 8.000 ini belum tentu jadi, Mbak Nasiti. Nah itu kan bukan bagian dari misi resmi PBB, itu misinya Board of Peace, walaupun BOP mengatakan mereka punya mandat dari Dewan Keamanan, tetapi sampai hari ini belum ada kepastian itu. Baik, tadi kalau Anda sebelum kita jeda tadi Anda mengatakan bahwa apa yang disebut Israel bilang bahwa sebenarnya ini tidak disengaja, sudah memberi peringatan sebelumnya kepada prajurit Indonesia, dan Anda tidak mempercayai hal itu apa yang disampaikan oleh Israel. Tapi yang Anda lihat, Mas Ridwan, apakah serangan terhadap prajurit TNI kita di sana dalam misi perdamaian ini adalah disengaja? Ya, kalau dari laporan pendahuluan dari jurnalis yang ada di sana, termasuk dari jurnalis internasional yang ada di Lebanon Selatan, itu targeted ya, Mbak Nasiti ya, itu intended attack. Jadi sasarannya sudah ditentukan dan berada dalam kompon yang sudah jelas itu adalah kompon UNIFIL PBB. Jadi jelas ini adalah serangan yang terkoordinasi oleh Israel kepada UNIFIL. Karena Israel sampai hari ini mereka merasa UNIFIL gagal memastikan Hizbullah tidak melakukan serangan di Lebanon Selatan. Jadi kemarahan Israel terhadap UNIFIL inilah yang kemudian membawa duka kepada kita. Mereka melakukan serangan ke kompon resmi UNIFIL, di mana di situ adalah prajurit-prajurit TNI sedang bertugas. Baik,
Kita sambil melihat apa yang tampak di layar saat ini, Mas Ridwan dan Pak Ajib serta pemirsa NTV di rumah. Ini adalah jenazah dari Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan. 2 jenazah lainnya kita masih sama-sama menantikan. Ada Kopda Farizal Ramadan yang rencananya esok hari akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga ada Kapten Zulmi Aditya Iskandar yang besok akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Ketiganya malam ini akan disemayamkan terlebih dahulu di Lanut Halim Perdana Kusuma. Saya ke Pak Ajib. Pak Ajib, bagaimana kondisi fiskal kita terhadap rencana pemberangkatan pasukan? Ada 8.000 pasukan yang akan dikirim untuk misi Board of Peace, meskipun tadi Mas Ridwan bilang bukan Board of Peace lagi nih karena pimpinannya lagi sibuk Board of Board. Pak Ajib silakan. Begini Mbak Nasiti, kalau kita lihat struktur APBN kita di tahun 2026, memang Kemenhan itu adalah pos yang paling tinggi, kira-kira di angka 337 triliun setiap tahun. Itu hanya sedikit di atas program MBG Pak Presiden aja itu. Tapi sebenarnya pemerintah itu harus fokus sama tujuan kita berbangsa yang pertama dan yang kedua, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Udah itu dulu gitu loh. Menjaga perdamaian dunia itu saya pikir menjadi hal yang sangat penting dan harus, tapi itu prioritas nomor 4 sebenarnya Mbak Nastiti. Artinya kemudian kalau kita masih punya ruang keterbatasan fiskal, ini kan berbicara masalah prioritas. Kita tahun ini belanja APBN kita diproyeksikan hanya di angka 3.800 triliun sebenarnya. Dan itu pun 600 triliunnya sudah diproyeksikan utang. Itu pun dengan beberapa asumsi yang ada. Sehingga potensi kita utangnya masih bisa nambah, asumsinya untuk beberapa pos akan mengalami efisiensi. Artinya Mbak Nastiti, dengan beberapa catatan yang ada, itu saya pikir pemerintah harus kembali fokus pada penguatan ekonomi domestik aja. Kemudian kalau untuk pengeluaran katakan ya, apalagi kan berbicara ini government spending, ini kan uang dari negara, uang dari pajak sebenarnya Mbak Nastiti. Bagaimana masyarakat membayar pajak juga dalam kondisi juga kurang ideal dan kurang maksimal. Jadi pemerintah harus lebih, istilahnya itu spending better. Pemerintah itu harus membuat belanja yang berkualitas karena sekali lagi tekanan fiskal kita di tahun 2026 ini sangat luar biasa. Jadi sekali lagi harapan kita, pemerintah harus lebih prudent, pemerintah harus lebih spending better terhadap APBN kita, sehingga untuk prioritas-prioritas yang kurang penting maka itu harusnya dinomorsekiakan Mbak Nastiti. Untuk saat ini kan juga pemerintah sedang mencari sumber-sumber alternatif ya, tidak melulu terhadap komoditas atau energi yang harus lewat dari Selat Hormuz dan masih stranded di sana. Dan bukan cuma itu Mbak Nastiti, bahkan Lapindo juga memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk orientasi jangka menengah maupun jangka panjang, yaitu adalah bagaimana kita fokus pada penguatan energi kita. Karena kalau kita lihat narasi yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahkan di World Economic Forum di Davos pada bulan Januari kemarin, itu ada 2 tema besar, satu berbicara ketahanan pangan, 2 berbicara ketahanan energi. Saya pikir kondisi geopolitik sekarang antara geopolitik yang begitu memanas antara Amerika, Israel dengan Iran, ini harusnya menjadi sebuah momentum agar kita lebih mengeskalasi bagaimana komitmen Pak Presiden untuk mendorong ketahanan energi dengan energi-energi yang bersifat alternatif. Walaupun sekali lagi harus terukur ya, tapi sekali lagi momentum sekarang adalah menjadi momentum terbaik untuk kita fokus pada penguatan energi sehingga kita tidak volatile ketika ada kondisi-kondisi seperti ini, Mbak Nastiti. Mungkin ini terakhir ya saya ke Mas Ridwan. Ancaman ke infrastruktur Indonesia, Mas Ridwan. Dengan luasnya perairan Indonesia, kita punya 17 lebih pulau. Apakah ada potensi selundupan senjata atau kemudian kelompok radikal yang memanfaatkan situasi memanas di Timur Tengah ini untuk mengganggu stabilitas kita sendiri di dalam negeri? Yang jelas sekarang ini Israel dan Amerika mulai memetakan negara-negara mana yang dianggap berlawanan dengan kepentingan mereka. Jadi saya kira ketika nanti Israel melihat mayoritas masyarakat Indonesia ini menolak agresi dan serangan mereka ke Iran, dan termasuk juga sikap-sikap resmi pemerintah nanti juga akan dilihat, kalau memang itu dianggap mengganggu kepentingan Israel, kemungkinan mereka akan melakukan manuver politik di dalam negeri. Ini yang mereka lakukan di negara-negara Teluk dengan berbagai macam ancaman, dengan operasi intelijen, dengan Mossad. Jadi saya kira Indonesia sampai hari ini kita belum menjadi target, belum menjadi ancaman.
Tetapi nanti pada akhirnya ketika kita makin jelas sikap kita kan mendukung perdamaian dunia ya. Tadi disampaikan Pak Ajib, kita mendukung perdamaian dunia supaya perangnya cepat selesai. Satu-satunya cara perang cepat selesai adalah Amerika menyerah, Israel berhenti menyerang. Iran kan selama ini bertahan, dia tidak memulai perang, dia tidak memulai serangan, dia sedang bernegosiasi dan difasilitasi oleh Qatar. Tapi ternyata di tengah-tengah negosiasi secara licik, Israel dan Amerika melakukan serangan. Jadi kalau ini ingin selesai, maka Amerika harus menghentikan, Israel juga harus menghentikan serangan, dan ya everything back to normal, walaupun sudah terjadi masalah-masalah ekonomi yang tidak mudah penyelesaiannya. Anda melihat arah perang ini akan seperti Palestina Israel, atau Anda melihat akan ada kemungkinan gencatan senjata meskipun itu yang kita harapkan dalam waktu dekat ini? Sinyal apa, Mas Ridwan, yang harus dipantau? Tampaknya dengan karakter Trump, harapan kita belum bisa terwujud, Mbak Nastiti dan Pak Ajib. Dengan karakter Trump tampaknya ya ini masih panjang. Mungkin bisa 2-3 bulan lagi ke depan. Dengan karakter dia yang ngotot seperti itu, dari itu sudah bahas banyak, dan saya kira memang kita harus siap dengan dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Oke. Trump yang bicaranya tidak bisa dipegang, dan Israel juga sama saja begitu ya, dua kubu ini. Oke, terakhir saya ke Pak Ajib. Pak Ajib, jadi kalau pilihannya adalah intervensi pasar, pengetatan moneter, atau justru memberikan subsidi tepat sasaran untuk sektor industri tertentu, Pak Ajib? Pasti kalau berbicara masalah kebutuhan, berbicara masalah subsidi yang tepat sasaran terhadap sektor padat karya pada job creation, dan yang utamanya menopang daya beli masyarakat. Karena sekali lagi daya beli masyarakat ini kan menopang lebih dari 57% secara signifikan itu pertumbuhan ekonomi kita. Pemerintah harus menjaga momentum di sini, Mbak Nastiti. Dan saya sepakat dengan Pak Ridwan adalah bagaimana ini harus segera berhenti. Karena kalau kita lihat tekanan politik maupun tekanan ekonomi di Amerika juga semakin intensif ya. Termasuk inflasi yang tinggi itu justru akan menjadi bom waktu buat internal Amerika sendiri. Harapan kita adalah tekanan-tekanan di internal Amerika itu memberikan arah yang positif ke arah perdamaian dan menuju ke arah kepastian ekonomi yang lebih baik dalam konteks global, dan memberikan sentimen positif terhadap ekonomi domestik kita, Mbak Nastiti. Ya, karena uncertainty tadi yang harus dihindari, yang tidak ada satupun investor di dunia ini yang mau ada ketidakpastian terhadap iklim investasi, iklim bisnis dan sebagainya. Analis kebijakan ekonomi Apindo, Pak Ajib Hamdani, dan pakar intelijen Mas Ridwan Habib, terima kasih telah berbagi insight yang luar biasa malam ini di NTV Prime. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Nastiti, terima kasih Pak Ridwan. Ya,